Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih udah bisa mendengarkan presentasi aku hari ini. Jadi kelompok aku hari ini kelompok 5 mau ngebahas tentang kasus berat trafficking yang terjadi di Cina dan Pakistan. Mungkin langsung aku mulai aja sih lanjut ke penjelasannya. Yang pertama itu apa sih yang terjadi di kasus ini? Nah, jadi dari tahun ke tahun itu penduduk Cina mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yang dilansir dari kalau nggak salah itu Worldometer tercatat pada tahun 2019 penduduk Cina itu sebanyak lebih dari 1,4 juta jiwa. Nah, di mana media Pakistan dan internasional itu menyoroti kasus-kasus uh, atas membeludaknya penduduk Cina ini, di mana banyaknya perdagangan pengantin yang terjadi di sekitar koridor ekonomi Cina Pakistan. Koridor ekonomi Cina Pakistan yang masih ini seperti proyek unggulan dari Belt and Road Initiative yang senilai lebih dari 62 miliar dolar. Nah, praktik ini melibatkan kasus pernikahan palsu gitu antara perempuan dan anak perempuan di Pakistan, yang dimana banyak dari mereka itu dari latar belakang yang terpinggirkan dan juga keluarga dari kalangan minoritas gitu, dan juga pria Cina yang telah dan yang dilakukan oleh pria Cina yang telah melakukan perjalanan ke Pakistan melalui koridor Belt and Road Initiative ini. Nah, jadi cara mereka membujuk para pengantin atau korban yang mereka bawa ke Cina itu dengan cara dibujuk itu dengan pembayaran kepada keluarga korban dengan janji-janji kehidupan yang baik di Cina atau di Tiongkok. Nah, tetapi hal ini tuh nggak semudah para pekerja ini membayar atau memberikan janji kepada keluarga korban dan juga korban itu sendiri, tapi akan terjadi di banyak kasus akan terjadi berbagai macam pelecehan dan juga ada pun kondisi hidup yang sulit yang tentu saja berbeda dengan janji-janji yang mereka berikan kepada keluarga korban dan juga korban itu sendiri. Selanjutnya mungkin di slide kedua. Jadi mengapa isu ini terjadi? Isu bride trafficking ini terjadi pertama karena kebijakan satu anak. Jadi akar masalah perdagangan pengantin ini adalah kesenjangan yang berhubungan sama poin kedua juga, maksudnya akar masalah perdagangan pengantin Cina adalah kesenjangan gender demografi Cina yang didorong oleh kebijakan satu anak yang berlangsung dari tahun 1980 hingga sekitar tahun 2016 akhir. Nah, jadi kebijakan ini memiliki preferensi terhadap laki-laki, di mana adanya praktik aborsi selektif dan dalam beberapa kasus bahkan pembunuhan bayi perempuan yang dilahirkan gitu. Nah, rentetan kejadian tersebut diperkirakan mungkin menghasilkan sekitar 34 juta lebih banyak pria daripada wanita di China. Dan juga selain itu pria dewasa gitu ya yang telah mencapai usia menikah. Namun perempuan untuk dinikah itu tidak terpenuhi, bahkan cenderung tidak ada karena ya adanya kesenjangan antara demografi gender yang ada di Cina itu. Jadi kalau nggak salah perbandingannya itu satu gender perempuan banding 5 gender laki-laki sih gitu. Dan juga atas kesenjangan gender Cina ini yang merupakan bagian dari krisis demografi menjadi lebih luas dan juga mengakibatkan kekhawatiran pemerintah yang menyebabkan perubahan kebijakan satu anak menjadi kebijakan 2 anak dan akhirnya sekarang itu menjadi kebijakan 3 anak. Nah, akibat kebijakan tersebut, angka demografi laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan di China ini menyebabkan para laki-laki tersebut yang jumlahnya lebih banyak dari perempuan memilih untuk mencari pasangan di negara lain. Korbannya seringkali adalah perempuan atau perempuan dari keluarga miskin dan juga keluarga yang tergolong minoritas. Korban-korban ini biasanya dari wilayah perbatasan negara tetangga, di mana seringkali dari komunitas yang terpinggirkan, seperti yang disebutkan tadi. Jadi menjelaskan lagi, para korban itu dibujuk dengan pembayaran atau janji-janji gitu kepada keluarganya. Seperti mungkin bisa kita umpamakan itu seperti ada mahar gitu yang diberikan oleh para pekerja Cina ini kepada keluarga yang ada di Pakistan. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan
mengapa kasus ini bisa terjadi di Pakistan. Next slide. Jadi bagaimana gitu hal ini terjadi? Yang pertama itu ada Belt and Road Initiative Cina di Pakistan. Jadi penjelasannya itu selama beberapa bulan di tahun 2019 itu media Pakistan dan media internasional itu menyoroti kasus-kasus perdagangan pengantin yang terjadi di sekitar koridor ekonomi Cina-Pakistan Belt and Road Initiative, di mana Pakistan menerima bantuan besar-besaran di bawah ini Belt and Road Initiative ini. Jadi sebuah Belt and Road Initiative ini yang sebuah upaya global yang bertujuan untuk menyusun kembali jalur sutra dan menghubungkan Cina ke seluruh penjuru Asia. Jadi Cina sendiri telah menjanjikan Pakistan itu berbagai macam paket pembangunan atau infrastruktur yang sangat besar, mulai dari pembangunan jalan dan pembangkit listrik hingga pertanian. Namun proyek ini juga menimbulkan kasus pernikahan palsu yang sudah disebutkan dari tadi, di mana para pekerja Cina yang bekerja di Pakistan ini melakukan pernikahan palsu kepada para perempuan dan anak-anak perempuan yang ada di Pakistan. Banyak dari mereka itu dari latar belakang keluarga yang terpinggir, seperti yang sudah disebutkan juga tadi. Jadi korban-korban ini gitu ya, ketimbang mereka mendapatkan hidup yang baik atau apapun itu janji-janji manis yang diberikan sama pekerja Cina itu, mereka malah mendapatkan pelecehan seksual ataupun fisik, atau juga seperti kehamilan paksa dan juga pelacuran paksa gitu kepada korban-korban gitu. Nah, jadi di korban yang udah tercatat gitu sampai sekarang itu lebih dari 600 gadis dan wanita di Pakistan yang dijual sebagai pengantin kepada pria Cina atau pekerja Cina ini yang melalui Belt and Road Initiative itu selama hampir 2 tahun. Yang pada akhirnya itu mungkin agak berkurang di 2019 gitu, karena ada COVID kemarin. Nah, menurut penyelidikan oleh pihak berwenang itu di negara Asia Selatan berpenduduk 200 juta orang. Itu ya, maksudnya yang korban dan juga para pekerja dan segala macam. Next slide itu aktor yang terlibat di dalam kasus perdagangan pengantin Pakistan Cina. Jadi dalam kasus perdagangan pengantin ini terdapat beberapa aktor yang menjadi perhatian, yaitu yang pertama yang tentu saja para pekerja Cina yang melakukan perdagangan pengantin terhadap para perempuan Pakistan serta perempuan Pakistan itu sendiri. Itu yang aktor keduanya, perempuan Pakistan itu aktor keduanya. Yang kebanyakan berasal dari keluarga seperti yang dijelaskan. Dengan tambahan bahwa kedua pemerintah Cina dan pemerintah Pakistan juga dapat tergolong sebagai aktor dalam kasus ini karena hubungan yang terjalin gitu di antara kedua negara menyebabkan sebuah dilema atas kasus perdagangan pengantin itu. Hubungan yang dimaksud ini yaitu ya Belt and Road Initiative yang menyebabkan pekerja-pekerja Cina ini berpindah ke Pakistan. Next slide, kapan kasus ini terjadi? Nah, jadi dalam kasus perdagangan pengantin ini terdapat Nah, jadi kasus perdagangan pengantin di Pakistan Cina ini terjadi pada tahun 2019, mungkin dari kuartal tahun pertama hingga kuartal tahun keempat. Nggak banyak penjelasannya, mungkin langsung kita lihat. Oke, mohon maaf, kita lanjut. Jadi di mana kasus ini terjadi? Ya, jadi kasus perdagangan pengantin ini terjadi di Lahore, itu sebuah kota yang cukup dekat dengan ibu kota di Pakistan. Jadi pada tanggal 12 April 2019 itu sebuah media Pakistan yaitu Arya News Channel melakukan penggerebekan pada sebuah kompleks di kota Lahore, Pakistan, di mana dalam penggerebekan ini ditemukan beberapa para pekerja pria Cina dengan 6 wanita dan gadis Pakistan yang dari penggerebekan tersebut diketahui bahwa pekerja Cina ini melakukan pekerjaannya melalui sebuah biro pernikahan di Pakistan. Lalu pada 6 Mei 2019, media Pakistan kembali melaporkan bahwa Badan Investigasi Federal mereka atau FIA juga melakukan penangkapan terhadap 8 warga Cina di beberapa lokasi di kota Lahore, termasuk di bandara atas tuduhan perdagangan pengantin.
Next, kita lanjut. Nah, jadi mengapa gitu ya kasus perdagangan pengantin Cina Pakistan ini dapat dikatakan sebagai isu global. Jadi yang pertama itu transnasional yang pertama. Jadi isu perdagangan pengantin yang terjadi di Cina ini tidak hanya terjadi di Pakistan. Nah, jadi kasus perdagangan pengantin yang dilakukan gitu ya, yang dilakukan oleh para pekerja Cina yang seringnya terjadi karena adanya berbagai macam proyek Belt and Road Initiative ini juga terjadi di Laos, Korea Utara, Vietnam, Myanmar, dan juga Kamboja. Karena negara-negara tersebut itu merupakan negara yang lumayan besar itu kontribusinya dalam terjadinya proyek Belt and Road Initiative. Jadi yang poin kedua itu interconnected issue. Jadi akar permasalahan dari isu ini adalah kesenjangan gender demografis di Cina yang diakibatkan oleh kebijakan satu anak yang ditetapkan oleh pemerintah Cina. Nah, preferensi laki-laki di Cina ini seperti menyebabkan adanya berbagai macam praktik aborsi selektif dan kasus pembunuhan bayi perempuan seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi hal tersebut menyebabkan 34 juta pria dewasa lebih banyak daripada wanita dewasa. Yang ketiga itu need long term solution, membutuhkan solusi jangka panjang. Nah, jadi perdagangan pengantin Cina ini terjadi di Lahore, Pakistan, membutuhkan solusi jangka panjangnya, yaitu mengingat bahwa pemerintah Pakistan malah membungkam dan menutup-nutupi media terhadap isu yang terjadi untuk melindungi hubungan Pakistan dengan Cina yang sangat erat. Dan juga karena dinamika kekuatan yang tidak seimbang antara kedua negara gitu ya. Ya perbandingannya Pakistan dan Cina tentu aja. Jadi menurut kelompok kami hal yang sangat disayangkan ini di mana kedua negara cenderung menutupi isu ini, padahal seharusnya kedua negara lebih mementingkan sisi kemanusiaan dibandingkan ekonomi. Selanjutnya mungkin memiliki value sebagai isu global, value based gitu. Nah, jadi isu ini diangkat dengan maksud mengangkat isu perdagangan pengantin yang melanggar hak asasi manusia dan juga mengangkat isu di mana power sebuah negara dapat mempengaruhi arah sikap dan kebijakan negara lain. Hal ini dapat dilihat dalam kasus perdagangan pengantin di Pakistan Cina, di mana pemerintah Pakistan memilih diam gitu daripada memungkinkan dapatnya merusak hubungan yang sudah terjalin dengan Cina dalam berbagai macam perjanjian seperti yang terjadi di Belt and Road Initiative. Jadi dia lebih memilih mempertahankan hubungannya dengan Cina, tapi malah memberikan masyarakatnya perdagangan bebas disebut. Dan yang terakhir itu ada massive impact. Nah, jadi perdagangan pengantin Cina yang terjadi di Pakistan ini menyebabkan berbagai macam pelanggaran HAM seperti yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, itu pelecehan seksual, pelecehan fisik, pelacuran paksa, dan kehamilan paksa dan lain segala macam yang terjadi, dan pelanggaran tersebut tidak direspon oleh pemerintah Pakistan dan malah ditutup-tutupi atas pengaruh Cina gitu ya, karena mereka punya hubungan yang erat gitu. Sehingga keamanan wanita dan anak di Lahore, di kota Lahore, Pakistan ini menjadi sangat terancam. Mungkin next slide. Ya, selanjutnya solusi jangka panjang. Jadi pemerintah Pakistan harus lebih tegas gitu ya, dan dalam mengangkat isu perdagangan pengantin Cina ke forum internasional, di mana hal ini itu perlu dilakukan dengan sikap bahwa warga negara Pakistan, terutama perempuan dan anak-anak, menjadi prioritas utama yang harus dilindungi negara tanpa mempertimbangkan konsekuensi terhadap hubungan kedua negara gitu. Nah, langkah lain yang dapat dilakukan dalam mengatasi isu ini adalah dengan memperkuat perbatasan, di mana ketika para pekerja ini kembali ke Cina gitu ya, mereka harus melalui pengecekan menyeluruh untuk menghindari perdagangan pengantin yang ada. Mungkin sekian dari kelompok kami ya.
Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi kami hari ini. Aku undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jo telah melakukan presentasi untuk diskusi untuk memulai diskusi kita pada hari ini tentang bright trafficking yang dilakukan oleh pedagang China di Pakistan. Untuk mungkin kita bisa langsung membuka sesi pertanyaan. Mungkin untuk 2 orang dulu bisa raise hand. Ya, silakan yang ingin bertanya. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan kalau ingin bertanya, teman-teman. Ya, untuk Zahira dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya terkait dengan respon pemerintahannya Cina. Kalau nggak salah tadi kalau saya dengar itu kan kebanyakan dari respon Pakistan ya, kalau nggak salah. Jadi aku mau tahu respon pemerintahnya Cina terkait kasus ini gimana. Baik. Mungkin untuk pertanyaannya tadi saya simpulkan itu jadi karena tadi yang kami jelaskan adalah respon pemerintahannya Pakistan kebanyakan. Jadi Mbak Jahiranya menanya tentang respon pemerintahan Cina mengenai isu ini ya. Oke. Respon pemerintahan Cina terhadap isu ini, saya coba jawab ya. Yang pertama itu ada karena kasus akar dari permasalahan ini adalah kebijakan satu anak dari Cina yang menyebabkan perbedaan gender demografis di China sebanyak 34 juta pria lebih banyak daripada perempuan dewasa di China. Pemerintahan China saat ini sudah mulai pemerintahan Cina responnya adalah dengan mengganti kebijakan tersebut menjadi 2 anak, kemudian menjadi 3 anak. Namun mungkin itu saja. Apakah dari teman-teman saya ada yang ingin menambahkan? Ya, halo Tes. Jadi ingin menambahkan dari Beni. Menambahkan sedikit tentang apa yang menjadi respon dari pemerintah Cina. Jadi sudah jawab ini tadi itu ada kebijakan one child policy menjadi two child policy. Yang pertama, kebijakan one child policy itu dilakukan sebenarnya sudah cukup efektif, namun tidak kunjung efektif karena pertumbuhan penduduk Cina itu sangat pesat. Ditambah kebijakan ini itu tidak hanya terjadi pada saat ini. Jadi kebijakan ini sebenarnya sudah terjadi sejak zamannya Mao Zedong hingga Deng Xiaoping. Sehingga apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah Cina tentu berlatar belakang dari adanya 2 orang pemimpin Cina tersebut. Jadi kebijakan one child policy ini dan two child policy ini itu sebenarnya untuk
mengurangi tingkat perdagangan pengantin yang ada di Cina itu sendiri. Jadi responnya menggunakan two child policy itu sebenarnya sudah benar, namun dalam praktiknya masih terjadi perdagangan pengantin karena di Cina itu sendiri menginginkan ada salah satu stereotip bahwa orang Pakistan ataupun orang-orang yang dari Timur Tengah itu bisa dikatakan mereka memiliki kulit yang putih dan dalam tanda kutip juga bisa dijadikan budak oleh rakyat Cina itu sendiri. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Abdur untuk tambahannya. Bagaimana Zahira? Apakah pertanyaannya sudah cukup? Dari Tadi jawaban Yanto kami? mau ngomong loh. Apa katanya? Ya tadi on mic. Ya. Suara aku kedengaran kan? Kedengaran ya, Yanto? Ya, aku mau nambahin lagi sedikit. Pada bulan Juni 2019 juga Kementerian Keamanan Publik Polisi Cina itu juga mengatakan bahwasanya mereka telah menyelamatkan 1.100 korban perdagangan perempuan Asia Tenggara dan menangkap 1.322 tersangka, termasuk 262 orang asing terkait masalah perdagangan perempuan di daerah Pakistan ini. Pemerintah Cina juga telah bekerja sama dengan pihak berwenang Pakistan untuk segera menangkap beberapa tersangka penyelundup di Pakistan. Jadi bisa dibilang pemerintah Cina ini juga tidak tinggal diam terkait masalah ini. Jadi itu saja yang ingin saya tambahkan. Baik, terima kasih Yanto. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi, teman-teman saya? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Kalau untuk dari jawabannya, bagaimana Zahira? Apakah sudah cukup? Ya sudah cukup karena udah ada dari 3 pemateri yang menjawab, sudah sangat mencakup apa yang saya tanyakan untuk poinnya dimaksimalkan. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Maaf tadi ada kesalahan teknis ya, jadi mic-nya ada error. Referensi ketik pertanyaan dan jawaban. Oke. Baik Ibu, sebentar. Ayo. Oke, selagi menunggu notulensi, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Boleh untuk mengajukan raise hand di Zoom. Silakan di on mic Kartika. Apakah suara saya terdengar? Jelas sekali. Ya, tadi kan kalian ngejelasin nih masalah aktor-aktor yang terlibat itu pekerja perempuan, terus pekerja Cina, keluarga korban, perempuan dan anak. Kalau saya nggak salah ingat tadi. Nah, yang kalian ada nemukan nggak sih aktor lain yang terlibat, melihat ini kan kasusnya antar negara ya, maksudnya melibatkan Cina dan Pakistan. Sedangkan kalian tadi bilang kalau misalnya solusi jangka panjangnya ya Cina harus Cina harus tegas dalam mengangkat kasus drug trafficking ini gitu. Jadi apakah ada aktor-aktor lain selain yang kalian sebutkan tadi, misal aktor organisasi atau bagaimana kayak gitu? Oke, baik. Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada aktor lain yang terlibat selain Pakistan dan China? Ya, gitu. benar. Oke. Apakah dari teman-teman kelompok saya ada yang ingin menjawab? Ya mungkin ingin menjawab pertanyaannya Kartika tadi, untuk apakah ada aktor lain itu selain Pakistan dan Cina yang terlibat dalam kasus perdagangan pengantin ini. Ya jadi kalau jawaban dari saya itu mungkin ada satu gitu organisasi internasional gitu yang menjadi aktor di dalam kasus ini. Salah satunya itu namanya Global Alliance Against Trafficking in Women, itu GAATW kalau di search di Google. Nah jadi mungkin berbeda sih sedikit daripada pertanyaan si Kartika tadi. Kalau GATW ini dia nggak
membantu dalam hal mengangkat kasus ini ke forum-forum internasional luar untuk menyuarakan bahwa kasus ini itu terjadi di Pakistan dan segala macam. Enggak, tapi bantuan yang mereka berikan ini lebih kepada sampai sekarang itu ya, bantuan yang mereka kasih itu lebih kepada edukasi gitu, edukasi terhadap keluarga terutama keluarga yang latar belakangnya itu terpinggirkan gitu atau dari kalangan minoritas. Lebih kepada edukasinya sendiri sih, seperti bahwa adanya bahaya bahwa para pekerja, terutama para pekerja Cina itu memang udah ada di tahun 2000 berapa ya? Itu 2000 udah mulai dari 2018 saya itu edukasinya udah berjalankan. Itu sih satu aktornya, itu GATW ini, Global Alliance Against Traffic in Women. Itu satu. Baik, terima kasih dari Joe. Teman-teman yang lain ada ingin yang menambahkan? Oke. Bagaimana Kartika dengan jawaban dari Joe? Berarti emang sampai sekarang, karena ini kasus juga tahun 2019, berarti emang sampai sekarang baru satu aktor ya yang terlibat. Menurut aku udah cukup sih, poinnya bisa dimaksimalkan aja. Oke, baik, terima kasih Kartika. Untuk selanjutnya mungkin bisa, jika ada yang ingin menanya bisa raise hand lagi. Oh ya, mungkin Kartika boleh menambahkan sedikit lagi nggak ya? Boleh nggak? Kenapa? Maaf, suaranya kecil. Bisa? Mungkin aku mau nambahin sedikit untuk jawaban tadi dari pertanyaannya ya. Oke. Nah ya, jadi kenapa gitu ya? Kenapa sampai saat ini baru ada satu aktor gitu yang seenggaknya melakukan sesuatu untuk membantu korban-korban yang di Pakistan. Nah, jadi alasannya itu karena satu yang paling utama sih ini itu karena pemerintah Pakistannya itu sendiri, mereka itu masih enggan gitu atau ragu-ragu untuk menyuarakan isu ini, karena ya seperti yang udah dijelaskan di presentasi tadi, mereka itu takut hubungan mereka itu terputus dengan Cina, dan proyek-proyek yang dijalankan di dalam Belt and Road Initiative ini bisa dibatalkan. Jadi alasan utamanya kenapa cuma satu aktor gitu yang melakukan bantuan terhadap isu ini tuh ya karena dari pemerintah Pakistannya itu sendiri, karena ada keraguan dan atau mungkin lebih tepatnya ketakutan gitu atas hubungan antar kedua negara ini putus gitu. Jadi kurang lebih pemerintah Pakistan ini menolak lah karena ketakutan itu. Oke, terima kasih Joe. Oke teman-teman, sesi pertanyaan masih dibuka. Jika ingin bertanya silakan raise hand. Oke, baik teman-teman. Karena belum ada yang jawab, mungkin saya ingin menambahkan aja. Jadi dalam kasus ini itu belum ada tindak secara resmi dari pemerintahan, bukan pemerintahan, maksudnya tindakan dari berbagai organisasi internasional, baik itu dari PBB maupun turunannya, seperti UNODC. Pada kasus Indonesia dan Cina terdapat kasus yang sama, namun pada kasus black trafficking di Cina dan Pakistan ini masih belum terdapat respon dari baik itu UNODC maupun PBB dan teman-temannya yang mengurusi mengenai kemanusiaan. Hal ini karena Pakistan maupun Cina itu tertutupi kasusnya karena mereka berhubungan baik, sehingga black trafficking ini diselesaikan dalam tanda kutip di internal mereka saja, baik itu dari Pakistan maupun dari Cina-nya sendiri. Dan kasus ini semakin meredup karena adanya pandemi COVID-19 yang terus meningkat, dan pada tahun 2019 pula yang kita ketahui bersama bahwa wabah COVID menyebarnya dari negara Cina, sehingga kasus mengenai hak asasi manusia yang terjadi pada warga Pakistan semakin tertutupi oleh kasus pandemi COVID yang semakin mewabah ke seluruh dunia pada tahun 2019 tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan mengenai kasus black trafficking ini, teman-teman. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bung Abdur untuk tambahannya. Ya, teman-teman, sekali lagi ini sesi pertanyaan masih dibuka ya.
Jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand. Ya, terima kasih. Ya, silakan Putri untuk bertanya. Jadi ini mungkin berkaitan sama solusi jangka panjang yang kalian sampaikan tadi. Kan tadi solusi jangka panjang kalian itu lebih berfokus pada pemerintah Pakistan yang harus lebih tegas untuk mengatasi permasalahan ini. Dan juga tadi kan disebutkan bahwa permasalahan ini tuh hanya diselesaikan secara internal antara kedua negara. Nah, menurut kalian apakah penyelesaian secara internal tersebut itu bisa efektif, dan kira-kira perlu nggak sih intervensi baik dari negara lain ataupun dari contohnya kayak organisasi internasional untuk mengatasi permasalahan ini? Karena kan tadi juga kalian bilang bahwa permasalahan ini tuh sudah menyangkut pada pelanggaran HAM. Jadi kira-kira perlu nggak sih intervensi dari pihak ketiga gitu? Kasih. Ya, jadi pertanyaan Putri tadi saya simpulkan, apakah dengan penyelesaian isu perdagangan pengantin secara internal antara Cina dan Pakistan ini efektif, dan apakah perlu ada intervensi dari negara dari forum internasional untuk mengatasi kasus ini ya? Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Putri. Saya coba ingin jawab ya. Menurut saya tentu saja penyelesaian kasus secara internal ini tidak efektif. Terlebih lagi kasus penyelesaian secara internal ini tidak menguntungkan bagi para korban, di mana para pelaku di mana tercatat para pelaku yang diproses itu hampir semuanya dibebaskan. Nah, dan tindakan Pakistan untuk menutupi kasus ini itu tentunya sangat dipengaruhi oleh Cina ya. Nah, dan karena kasus ini ditutupin oleh kedua negara, maka dari situ sulit untuk forum internasional atau negara lain melakukan intervensi terhadap permasalahan yang terjadi di antara kedua negara ini. Nah, makanya oleh karena itu solusi kami yang pertama itu adalah dengan ketegasan pemerintahan Pakistan dalam mengangkat kasus ini terutama ke forum internasional agar negara lain dapat melakukan intervensi. Ya, terima kasih. Mungkin teman saya ada yang ingin menambahkan? Iya, jadi mungkin aku mau nambahin juga. Nah, kalau pertanyaan itu tentang apakah penyelesaian internal ini efektif, tentu saja enggak, karena masih ada berbagai macam kasus perdagangan pengantin itu terjadi. Ya, walaupun mungkin sedikit berkurang karena adanya pandemi kemarinnya. Dan yang kedua itu, perlukah adanya intervensi pihak ketiga? Perlukah? Mungkin kalau untuk pertanyaan ini bukan tentang pertanyaan perlukah atau enggak, tapi bisa atau enggak adanya intervensi pihak ketiga itu. Karena seperti yang udah aku bilang tadi di pertanyaan Kartika, permasalahan utama di sini tuh bukan karena ketidakmampuan pemerintah Pakistan atau Cina dalam menyelesaikan masalah, tapi ketidakmauan pihak terutama pihak Pakistan itu dalam menyelesaikan kasus ini. Karena sekarang ini anggapannya itu hubungan yang terjalin antara kedua negara itu lebih penting itu bagi Pakistan ketimbang well-being-nya masyarakat itu sendiri. Pemerintah Pakistan itu lebih memikirkan keuntungan yang terjadi akibat proyek Belt and Road Initiative daripada mereka mikirin masyarakatnya. Sekarang mungkin anggapannya begitu. Jadi lebih kepada bisa atau enggak daripada perlukah atau enggaknya. Jadi itu mungkin jawaban tambahan dari saya. Baik, terima kasih tambahan dari Jo. Sebelumnya ada teman-teman yang ingin menambahkan? Aku izin menambahin. Ya, kalau menurutku secara pribadi ini
perlunya adanya intervensi pihak ketiga ini sebenarnya perlu ya. Namun kembali lagi seperti yang dikatakan Jo sebelumnya dan Benny sebelumnya, bahwasanya jika nantinya kasus ini melebar dan hubungan antara Cina Pakistan ini memburuk, itu akan mempengaruhi terhadap Pakistan itu sendiri. Jadi hitungannya malah Pakistannya nanti yang bakal merugi jika nantinya hubungan antara Cina dan Pakistan ini memburuk. Karena seperti yang kita tahu kan Belt and Road Initiative ini nih dananya cukup besar ya. Jadi jika dibatalkan oleh pihak Cina terkait adanya isu ini, Pakistan sendiri yang bakalan mendapatkan dampak yang sangat merugi yang banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Yanto. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Jadi saya sedikit menambahkan pertanyaan ketiga tentang apakah perlu intervensi dari pihak ketiga seperti organisasi internasional terkait kasus ini. Jadi saya rasa pihak ketiga ini seperti organisasi yang telah disebutkan Jo tadi, yaitu organisasi Global Alliance Against Trafficking in Women. Itu sangat penting menurut saya karena mereka ini melakukan edukasi ke banyak keluarga-keluarga di Pakistan dengan latar belakang yang mungkin selama ini belum mendapatkan edukasi yang lebih dari pemerintahnya sendiri. Jadi menurut saya itu merupakan salah satu upaya sih sebenarnya untuk sedikit mengurangi terjadinya kasus perdagangan pengantin ini. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bung Taufik. Mungkin nih, banyak sekali yang nambah ya. Mungkin apakah ada lagi yang ingin menambah? Oke, jadi ingin menambahkan sedikit kalau masalah contoh konkret teman-teman, itu dari Indonesia. Jadi di tahun yang sama Indonesia itu juga mengalami perdagangan manusia, tapi bukan perdagangan pengantin, dan negara tujuannya itu sama, yaitu Cina. Jadi pada saat itu Menteri Luar Negeri kita, Retno Marsudi, dan NU ODC itu melakukan komunikasi dengan negara Cina mengenai pengentasan masalah dari perdagangan ini, teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa negara Cina yang menjadi tujuan dari perempuan-perempuan yang masuk ke negara tersebut, bahwa mereka dijanjikan bahwa mereka akan dibayar dengan cukup, diberi hidup yang layak, dan sebagainya macamnya. Namun pada kejadian ternyata tidak, sehingga itu membuat Indonesia itu melakukan kerjasama teman-teman untuk menangani masalah ini. Dan hal itu yang seharusnya dilakukan oleh Pakistan dan organisasi internasional lainnya, bahwa sebenarnya bisa kok kalau dilakukan komunikasi yang baik, dibangun komunikasi yang baik, bahwa terjadi permasalahan di Pakistan mengenai bride trafficking atau perdagangan pengantin, sehingga hal tersebut akan membuat negara-negara lain cukup bersimpati bahwa pelanggaran HAM ini menjadi masalah yang serius, terutama di Pakistan itu sendiri. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Abdur. Ya, mungkin itu jawaban dari pertanyaan dari Putri. Bagaimana Putri atas jawaban tadi? Jadi mungkin bisa aku simpulin bahwa sebenarnya solusi yang udah kalian sampaikan tadi tuh di sisi lain kayak kontradiktif, karena kalau ada pihak ketiga yang intervensi, di sisi lain itu tuh bisa memberikan keuntungan bagi para korban, tetapi di sisi lain kalau ada pihak ketiga yang intervensi itu malah merugikan negaranya gitu ya. Oke, mungkin udah cukup sih dari aku. Poinnya dimaksimalkan aja. Oke, baik. Terima kasih Putri.
Oke, masih bisa melihat waktu, masih bisa untuk ada pertanyaan lagi. Mungkin yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, ini kalau 5 menit lagi nggak ada yang jawab, mungkin presentasi kami akan kami tutup ya, sesi diskusinya. Ya, kalau jika ingin ada yang bertanya silakan raise hand. Ya. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin 1 menit lagi lah ya. Siapa tahu kalian berubah pikiran. Oke, baik teman-teman, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin sesi diskusi kita bisa kami tutup di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dan teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami dan diskusi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Baik Bu. Oh, oke. Karena dari Ibu Unis belum boleh stop dulu, mungkin teman-teman nih, mungkin ada yang mau ditanya. Totalnya udah berapa pertanyaan ini? Sejauh ini ada 3 pertanyaan, Bu. Oh, masa cuma 3? Manusia sebanyak ini, orang sebanyak ini. Waktu juga masih ada. Di sebelah masih tanya jawab. Coba digali lagi. Peserta ini loh, tolong bantu kelompok yang presentasi untuk mereka itu menyempurnakan gitu. Jadi nggak mesti bertanya, bisa juga menambahkan informasinya. Nggak mesti nanya sih. Menambahkan mungkin. Masa hanya 3 orang doang dari 17 ini? Kurang memuaskan ini. Ayo, ditambah lagi, masih panjang waktu. Baik teman-teman, seperti yang Ibu Unis bilang, mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, sangat boleh. Karena ya mengingat waktu masih sekitar 20 menit lagi, bisa lah 2 atau 3 pertanyaan lagi, atau 2 atau 3 tambahan lagi dari teman-teman. Saya yang nanya deh, sambil nunggu yang lain. Tolong yang lain nanti ini ya, bisa menambahkan. Mungkin lebih ke ininya ya, Beni dan rekan-rekanmu kelompok ini. Saya belum lihat ada penajaman masalah teori atau konsep HI apa yang paling tepat diaplikasikan dalam kasus yang kalian pilih ini. Gitu. Nah ini tidak mesti kelompoknya Beni ya, kelompok yang lain juga bisa bantu menjawab. Jadi nggak mesti satu, bisa lebih dari satu konsep atau teori. Konsep HI loh ya. Oke, silakan dipikir dulu, kalau mau langsung juga boleh. Iya, mungkin kelompok kami pikir dulu ya Bu, sebentar Bu. Pertanyaan kedua, Beni. Baik Bu. Coba kamu on mic dulu. Ya Ibu. Ya, pertanyaan keduanya, itu mic yang kamu pakai itu mereknya apa itu? Belinya di mana? Kenapa Bu? Mic yang kamu pakai mereknya apa? Oh, ini mic-nya bekas anu Bu. Jadi ini pertamanya earphone, terus saya patah jadi mic. Oh, oke. Kreatif juga. Ya Bu.
Oke, lanjut. Intermezzo aja tadi biar nggak terlalu tegang. Kalian terima pertanyaan dari saya. Baik, Ibu. Partisipan juga bantu ya. Baik, teman-teman, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Unis tadi. Teori atau konsep yang bisa digunakan menurut saya di sini adalah teori konsep human security, di mana di sini dalam kasus ini menyangkut keamanan wanita dan anak-anak di Pakistan. Ya, mungkin segitu aja. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, Bu. Untuk konsepnya, kalau tadi Beni sudah menjawab terkait teorinya, saya ingin menambahkan konsepnya. Konsep yang menurut saya sesuai ialah konsep perdagangan manusia, Bu. Karena perdagangan manusia ini kan definisinya adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan paksa. Yang dimana bride trafficking ini sendiri memaksa perempuan-perempuan ini untuk menikah dengan diiming-imingi kehidupan yang layak di negara tempat ia diperjualbelikan gitu. Jadi menurut saya konsep perdagangan manusia akan cocok nantinya jika untuk meneliti dari permasalahan bride trafficking ini sendiri. Mungkin itu saja, mungkin ada teman-teman yang lain yang menambahkan. Iya, terima kasih Yanto. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Ibu Unis tadi, sangat dipersilakan. Untuk pertanyaan Ibu tadi sudah saya jawab sama Yanto, Bu. Apakah perlu diulangi, Bu? Ya, diulang. Dan ini jawabannya diketik di sini nih. Oke, kalau dari saya tadi konsep yang dapat teori yang dapat diterapkan itu teori human security, Bu. Di mana dalam isu atau kasus ini tuh mengancam keamanan seseorang. Ya, dalam kasus ini tuh adalah perempuan dan anak. Mungkin itu, Bu. Kalau dari konsep Yanto mungkin silakan, Tok. Ya, Bu. Jadi untuk konsep kami berdiskusi bahwa konsep yang cocok ialah konsep mengenai perdagangan manusia. Karena definisi dari perdagangan manusia ini sendiri itu kan adalah perekrutan secara paksa, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan paksa, penipuan dengan tujuan memanfaatkan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Jadi di sini perempuan-perempuan yang dijual belikan dengan iming-iming kehidupan yang layak nantinya itu akan cocok diteliti dengan perdagangan manusia ini. Gitu, Bu. Kenapa nggak jalan ini? Nggak diketik di sini? Oh iya. Jadi saya sambil menjelaskan sambil mengetik di Word yang lain. Jadi langsung saya copy paste ke waktu lain. Oke, yang lain gimana? Ada lagi kah? Ya, dipersilakan yang teman-teman yang lain untuk menjawab atau menambahkan. Silakan Kartika. Iya, apa suara saya terdengar? Sangat jelas. Saya mau menambahkan aja tadi kan saya sebenarnya sepakat juga sama Beni sama Yanto kalau misalnya permasalahan ini bisa dilihat dari human security-nya sama konsep perdagangan manusianya. Karena ngelihat bride trafficking sendiri itu juga mengancam kemanusiaan gitu. Karena kan hal tersebut seharusnya dianggap ilegal ya, bukan legal. Karena nggak bisa juga seorang manusia diperjualbelikan. Tapi untuk penambahan, mungkin saya bisa nambahkan ke bagian human rights-nya. Karena kalau misalnya bride trafficking ini terjadi, otomatis hak asasi dari setiap manusia yang masuk ke dalam korban bride trafficking sendiri itu terancam. Mereka juga tidak bisa memiliki hak kebebasan
secara bebas dan mereka tidak bisa memiliki hak hidup atau hak memilihnya mereka. Itu sih Bu, terima kasih. Baik, terima kasih dari Kartika untuk tambahannya. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin menambahkan. Waktu ini masih ada 10 menit kita ya. Saya mau nanya lagi nih untuk kelompok ini. Perdagangan kan trafficking ya, berarti kan dia diperdagangkan dari satu negara ke negara yang lain. Berarti kan itu lintas batas. Nah ini sebenarnya masuk bisa berkaitan juga dengan isu-isu perbatasan gitu. Nah itu negara mana saja gitu yang terdampak gitu. Perbatasan mana saja, mungkin kalau bisa ditampilkan di peta ini sekaligus, kalau misalnya nggak ada di dalam paper kalian nanti itu ini sekaligus menjadi saran saya, PR kalian, tampilkan peta ya, peta Pakistan ini dengan area perbatasannya di mana trafficking ini terjadi gitu. Apakah dia juga lintas batas ke negara-negara tetangganya? Soalnya saya kan nggak dengar saya tadi pindah-pindah juga ya ke room sebelah. Mungkin kalian sudah jelaskan, tapi saya tidak pas nggak ada di room sini, mungkin bisa diulangi. Kalau ternyata tidak ada, kalian bisa tambahkan nanti. Namun sekarang udah bisa dijelaskan secara lisan dulu. Nanti petanya itu, garis perbatasannya itu, titik-titik trafficking di wilayah-wilayah perbatasannya itu ditampilkan nanti petanya di paper kalian. Tadi udah ada belum ya? Saya menjawab Bu. Ya, jadi kalau di kasus ini sendiri sih Bu, itu bright trafficking ini enggak secara langsung itu melewati perbatasan negara. Jadi kasusnya ini terjadi ketika para pekerja Cina ini yang melalui Belt and Road Initiative ini bekerja di suatu negara. Nah, kalau di kasus bright trafficking ini udah terjadi di negara Laos, Korea Utara, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja, Bu. Jadi nggak secara langsung lewat perbatasan yang fisik itu, Bu. Jadi lebih kepada perpindahan pekerja Cina ini, Bu, dari Cina ke negara-negara yang ada proyek Belt and Road Initiative-nya, Bu. Mungkin Beni ada tambahan? Oke, nanti saya respon dan perjelas di main room, biar sekalian dari sebelah juga bisa menyimak. Baik, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4.56, mungkin presentasi ini dan diskusi ini kita tutup aja. Kita bisa tutup ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan dan juga berpartisipasi dalam diskusi dan juga mendengarkan proses berjalannya diskusi. Thank you. Thank you, teman-teman.